حمد الشاكر حمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Hadirin sidang jamaah Isya, insyaallah kita lanjutkan jamaah tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat kita malam ini diperjumpakan dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah dan teladannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan juga dengan benar, dan kelak mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang aminnya ditebalkan pula rezekinya, kelak ditata hidupnya dan bisa masuk surga bersama keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di penghujung malam bulan Ramadan ini perlu kita mawas diri, mengkoreksi apakah tujuan dari puasa benar-benar bisa kita raih atau tidak. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah berkata la'allakum tattaqun. Takwa itu sebenarnya simpel kita pahami, hadirin sekalian. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan takwa itu menjalani semua perintahnya dengan kemampuan maksimum yang dia mampu, menghindari yang dilarang tanpa kompromi. Sehingga kemudian digambarkan ketika seseorang berjalan di jalan penuh dengan duri, tekadnya untuk mencapai tujuan tidak pernah padam, tapi dia berhati-hati agar tidak menginjak duri yang bisa mencelakai. Simpel. Tapi takwa itu bisa kuat menancap di dada kita. Itu kalau ilmu kita juga kuat. Ilmu itu ada dua. Ilmu panduan hidup disebut dengan din, yang secara umum diterjemahkan dengan ilmu agama. Turun langsung dari Allah melalui para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, dan para ulama sampailah pada kita. Itu jin. Tapi ada ilmu yang digali oleh manusia, yang sejatinya sebenarnya sumbernya juga dari Allah. Namanya sains. Dalam bahasa Indonesia sains atau ilmu pengetahuan. Itu ilham dari Allah. Informasi awal bisa jadi dari Quran, tetapi dia lakukan riset. Hasil riset membuktikan secara ilmiah tentang sesuatu, baik metodologi antropologi, ontologi, aksiologi, atau epistemologinya. Maka sebenarnya ilmu pengetahuan dengan ilmu tidak pernah kontradiksi. Kalau ada kontradiksi, berarti belum berhasil untuk menyambungkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama atau din tadi. Lihat faktanya, orang yang ilmu agamanya kuat, orang yang ilmu pengetahuannya kuat, pasti ketakwaannya bagus. Tapi kalau hanya salah satu saja yang kuat, takwanya belum tentu bagus. Ilmu pengetahuannya saja yang kuat, tapi ilmu agamanya nggak kuat, takwanya nggak bagus. Tapi kalau ilmu agamanya kuat, ilmu pengetahuannya kuat, ini takwanya bagus, takwanya kuat. Ketakwaan yang bagus ini melahirkan ibadah yang kuat juga. Semangat untuk beribadah itu karena takwa. Takwa yang kuat karena ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuannya.
Ibadah yang kuat itu melahirkan akhlak. Karena akhlak itu tidak pernah bisa dipelajari. Yang dipelajari adalah ilmu akhlaknya, tapi akhlaknya tidak pernah bisa dipelajari. Tapi adab bisa dipelajari, moral bisa dipelajari. Maka ada pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan moral untuk agama secara umum. Tapi akhlak tidak pernah bisa dipelajari. Akhlak itu buah dari ibadah. Akhlak yang bagus melahirkan kesalehan sosial. Maka kalau dalam konstruksi ilmu, keimanan ketakwaan paling tinggi. Quran surat Al-Ikhlas, Quran Al-Alaq, Quran Al-Kafirun, dan masih banyak surat dan ayat yang berbicara tentang tauhid. Di Quran surat Al-Baqarah sangat banyak. Ini akan kuat didukung dengan ilmu. Di mana Allah ajari ilmu? Di banyak tempat. Quran surat Al-Alaq 1-5, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, dan banyak ayat-ayat serta surat-surat lain yang memotivasi untuk kita cari ilmu. Termasuk hadis-hadis Nabi banyak sekali. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gimana caranya mencari ilmu? Orang Jawa pun kasih nasihat dalam bahasa Tembang. Wa rumo sira kabeh ing dasar parita ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi. Lampahi syariat liwati ngaji, wong mukmin senengi ngaji. Saya ini dai kampung, jadi harus menghafal beberapa lagu untuk pendekatan pada masyarakat. Itu ulama yang mencipta. Dari ayat ini, utlubul ilma minal mahdi lalati, digubah dalam sebuah lagu irama Jawa. Itu gimana caranya termotivasi untuk mencari ilmu? Karena ilmu sangat penting. Dan kata Mu'az bin Jabal, al ilmu imamul amal, wal amalu cabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, pemimpinnya amal, dan amal itu setelah ilmu. Yang oleh Imam Al-Ghazali disederhanakan menjadi al ilmu qabla amal. Tapi tidak cukup, ada lanjutannya. Al adab qabla ilmu. Adab jauh lebih penting daripada sekedar berilmu. Karena orang berilmu tanpa adab, ilmunya tidak akan terhormat, ilmunya tidak akan bermanfaat. Justru bermanfaat karena ada adab. Maka kita bisa baca kitab-kitab tafsir, baik Quran maupun hadis, di halaman depan itu selalu berbicara tentang adab. Ilmu yang kuat ini menopang keimanan ketakwaan. Keimanan ketakwaan melahirkan ibadah yang kuat. Pokok ibadah Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita ini beribadah. Maka saya sering mengilustrasikan hidup kita ini berat buku saja. Buku itu ada cover depan, ada cover belakang. Cover depan bisa jadi tidak menarik, cover belakang bisa jadi tidak menarik, dan bukunya tipis, tapi isinya bagus dibaca sehingga menjadi buku bestseller. Ada juga buku di toko buku tebal sekali. Buku itu cover depannya bagus, cover belakangnya bagus, tapi nggak pernah dibeli orang. Kenapa? Dibaca isinya nggak menarik. Itulah gambaran hidup kita yang sebenarnya harus kita isi dengan kualitas tentang ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang bagus melahirkan akhlak. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Contohnya sudah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Melahirkan kesalehan sosial. Dalam bentuk apa? Menolong orang tidak mampu, menolong orang yatim. Quran surat Al-Ma'un. Menolong orang-orang yang butuh pertolongan dan saling menasihati. Quran surat Al-Asri. Menjadi orang yang gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Quran surat Ali Imran ayat 110, ayat 104. Itulah kesalahan sosial. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketakwaan ini. Maka mari sama-sama kita koreksi buah dari puasa kita 1 bulan. Apakah mirip puasanya ulat
Apakah mirip puasanya ular? Ular juga berpuasa untuk mengganti kulitnya, tapi nggak berubah sifatnya. Tapi ular berpuasa untuk mengganti tubuhnya dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Sifatnya berubah, sebelumnya rakus menjadi selektif. Itulah ulat menjadi kupu-kupu. Hadirin sekalian. Nah, untuk itu mari sama-sama kita koreksi diri kita. Dan bagi yang usianya sudah 40 tahun ke atas seperti saya 53 tahun. Ini Allah kirim surat khusus pada kita. Maka kalau kita baca Quran, hadirin sekalian, bayangkan, rasakan bahwa Allah sedang berkirim surat khusus pada kita itu. Dan ketika orang sudah di usia 40, angka 40 tahun disebut oleh Allah itu. Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Orang-orang yang sudah melewati usia 40 diminta untuk bersiap-siap dan menyiapkan 5 hal. Allah berpanduan dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 5 hal, hadirin sekalian. Pertama, usia 40 tahun ke atas harus sudah mulai menjadi orang yang pandai bersyukur. Karunia Allah sangat banyak. Bersyukur itu tidak harus nunggu banyak duit, banyak harta. Coba bayangkan, kita punya uang 100.000, diminta oleh orang tua kita 50.000, kita kasihkan enggak? Pasti kasihkan. Tapi coba uangnya 1 juta, diminta 500.000, kasihkan enggak? Mikir, gitu kan? Coba enggak 1 juta, 10 juta, diminta yang 5 juta oleh orang tua kita, kasihkan enggak? Mikir juga. Coba 100 juta, diminta yang 50 juta, dikasihkan enggak sama orang tua kita? Belum tentu kita kasihkan. Padahal porsinya sama-sama 50%. Maka bersedekah tidak harus nunggu banyak harta. Nanti khawatir menjadi korun atau menjadi saklaba yang akhirnya justru tidak bersyukur di ujung-ujung hidupnya. 1. Pandai bersyukur. Ingat, gaji tidak sama dengan rezeki. Orang yang gajinya tinggi belum tentu rezekinya besar. Tapi juga ada orang yang gajinya kecil, belum tentu juga rezekinya kecil. Ada orang gajinya besar, tapi uangnya hanya lewat saja ke rekeningnya. Habis itu pindah ke rumah sakit karena anak atau istrinya sering sakit-sakitan. Tapi ada orang yang gajinya kecil, tapi 5 atau 6 anaknya sekolah semua sampai selesai perguruan tinggi. Siapa yang membiayai? Beasiswa, orang lain kasih biaya. Itu gaji kecil, rezeki besar. Ketika belum punya duit, kita belum mampu beli makanan yang mahal. Tapi makanan yang sederhana terasa nikmat, hadirin sekalian. Tapi orang yang bergaji besar bisa jadi membeli apa saja bisa. Beli makanan yang mahal bisa. Tapi oleh dokternya dilarang, nggak boleh makan. Itu artinya rezeki besar, gaji kecil, gaji besar, rezeki kecil. 1. Pandai bersyukur itu mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Itulah bersyukur. 2. Wa an a'mala sholihan tardahu. Mulai kemarin berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita berbuat baik, kemudian dipoto, diposting, habis itu update status, bikin di Instagram, kurangi. Karena bisa jadi itu yang akan menggugurkan pahala kita, mengganggu keikhlasan kita. Hadirin sekalian. 3. Usia 40 tahun ke atas diminta untuk menyiapkan generasi penerus. Wa aslih li fi dzurriyyati. Allah katakan wa aslih li fi dzurriyyati. Zuriyah itu tidak sama dengan aulad. Aulad itu anak, tapi kalau zuriyah itu anak turun. Dan Allah sebutkan di sini wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan itu hingga anak cucu kami kelak. Bukan hanya anak, tapi anak cucu. Kalau orang Jawa bilang, orang tua menikah itu keturunan nomor 1 namanya anak. Anak punya anak lagi, namanya apa? Putu. Putu punya anak, namanya apa? Buyut. Buyut punya anak, namanya apa? Jangga.
Cangga punya anak, namanya apa? Wareng. Wareng punya anak, namanya apa? Udek-udek. Udek-udek punya anak, namanya apa? Gantung siwur. Gantung siwur punya anak, namanya apa? Gerobak sende dulu, Pak. Gerobak sende punya anak, namanya apa? Deboboso. Deboboso punya anak, namanya Galiasem. Ada 10 menurut orang Jawa itu. Anak, putu, buyut, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerobak sende, deboboso, Galiasem. Pak Nur Alam usia keturunan keberapa? Oh, ke-9. Kalau ke-9 namanya Deboboso. Ya. Itu 10. Nanti keturunan ke-11 terulang. Anak 12 putu, ke-13 buyut, ke-14 cangga, 15 wareng, 16 udeg-udeg, 17 gantung siwur, 18 gerobak sende, 19 Deboboso, 20 Galiasem. Sampai terulang. Sampai kapan? Sampai 50 tahun kurang lebih sebelum kehancuran alam semesta. Itu semua akan dikumpulkan oleh Allah ketika semuanya soleh. Quran surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya juga beriman, maka oleh Allah akan dikumpulkan dengan saling bertautan, saling bergandengan, dipersilakan untuk masuk ke surga bersama-sama. Ketika sudah masuk surga, surganya beda-beda. Allah katakan, wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Allah nggak akan kurangi sedikit pun kebahagiaan, kenikmatan surganya masing-masing. Kullu mri'in bima kasaba rahin, karena setiap hamba terikat dengan apa yang dilakukannya ketika masih di dunia. Yang penting masuk surga dulu. Seluruh anak cucu masuk surga dulu. Masalah surganya beda-beda itu hal yang biasa. Dan saling mengunjungi, saling memanggil, saling mengundang, itu kebahagiaan yang utama. Masuk surga sendiri bahagia, tapi tidak sempurna kebahagiaannya. Kebahagiaan sempurna ketika masuk surganya bersama-sama dengan keluarga dan nanti diizinkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah puncak kebahagiaan, seperti juga akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. 4. Wa inni tubtu ilaika. 40 tahun ke atas mestinya kita sudah mulai bertobat. Sebelum 40 nakal-nakal dikit enggak apa-apa. 30 tahun agak nakal-nakal maklum. Tapi kalau udah di atas 40 masih nakal, harus waspada. Orang Jawa kasih nasihat lagi, umur 40 tambah 10 kok belum sadar juga. Allah kasih nasihat namanya sakat. Itu artinya seneng-senengi kedunan. Kedu itu kupluk. Namanya kedu. Nah, kedu itu kupluk, simbol untuk mencari tempat baik. Ya, ini kan pantas dibawa ke masjid, pantas. Dipakai jago, pantas. Tapi juga dipakai kotok, pantas juga ya. Ya, tapi rata-rata ini dipakai untuk menuju kebaikan. Dan kenapa usia 50, 40 ke atas harus pakai kupluk? Karena kalau nggak pakai kupluk, itu gampang masuk angin. Keluar sedikit saja kena angin, itu gampang masuk angin. Kepala cepat mumet, cepat pusing. Maka kecenderungannya pakai kupluk. Lihat yang usianya sudah di atas 40, masjid ini pakai kupluk semua ya. Berarti yang kurang dari 50 belum pakai kupluk. Tandanya gampang gitu ya. Nah, sakit. Nanti tambah 10 ada suwida, 60 diganti suwida. Sejatine wis wayahe tindak. Tindak pundi? Tindak kuburan maksudnya. Yang orang Jawa kasih nasihat lagi, turi-turi putih ditarung kebon agung, jumlah tiba nyemplung, bumludung kembangi opo. Itu maksudnya. Kalau sudah usia 60 siap-siap dipanggil oleh Allah karena dia nasihatin oleh orang yang sudah meninggal pakai kain putih. Semua engkau juga akan pakai kain putih ditanam di kuburan kebun agung. Jumlah detik nyemplung hidup cuma sebentar, ibaratkan kilat seperti masuknya jasad ke liang lahat sebentar saja. Itulah gambaran hidup. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan tidak mungkin kita hidup 1000 tahun. Itulah yang kemudian meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi kita,
diberikan Lailatul Qadar yang Sabtu malamnya berbobot 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Dibulatkan 80 tahun. Kalau kita sudah hidup 50 tahun, berarti kita sudah mengalami Ramadan 35 tahun. Kalikan 80 tahun. Itu sudah berapa? Sudah lebih dari 2500 tahun kita hidup. Maka harusnya pahalanya mengungguli orang-orang zaman dulu. Tapi ingat, kita masuk surga bukan karena pahala. Kalau kita masuk surga berdasarkan pahala, maka nanti di surga usianya juga sama dengan usia kita di dunia. Tapi enggak, di surga abadi tanpa batas. Itu artinya masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa ini minal muslimin. Mari sama-sama kita menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, menjadi muslim yang baik. Semaksimal mungkin kita berusaha menjadi muslim yang baik, walaupun nggak pernah sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Terima kasih hadirin sekalian, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin lebih sedikit dari 20 menit ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah kehadiran saya pertama di mimbar ini. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung di acara yang lainnya. Tapi kalau salat jamaah saya sudah agak sering menjadi makmum di sini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.